Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Eki Bangun. Di kesempatan kali ini di sini ada motor CB nih, CB 150. Ini kita baru saja selesai buat pemasangan seher. Untuk langkah akhir ini tinggal kita pasang gear timingnya. Jadi untuk video kali ini di sini kita ingin mencoba buat mentutorialkan cara pasang gear timing atau menentukan titik top di motor CB ini, CB 150. Tapi sebelum kita lanjut, di sini Eki Bangun seperti biasa ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel Eki Bangun hingga saat ini tentunya. Mudah-mudahan bisa selalu setia di channel Eki Bangun. Support terus channel Eki Bangun. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang pesat, banyak memberikan manfaat tentunya buat kita semua. Oke. Untuk cara pemasangan gear timing yang pertama yang harus kita perhatikan, tentunya posisi seher ini harus posisi top. Ini kita bisa dengan cara untuk menentukan titik top. Kita lihat di posisi bagian magnetnya. Nah, ini untuk di bagian magnet, ini bagian magnet di lubang yang kecil, kita bisa lihat di sini di bagian dalam sana itu ada garis kecil. Untuk di sebelah kiri ada huruf T. Ini kita paskan posisinya dengan ini gap yang ada di lubang ini. Di sini bisa diperhatikan itu ada gap kecil. Jadi posisi garis ini nantinya di saat kita memasang gear timing ini harus kita luruskan tuh. Nah, itu udah. Untuk muter mur magnet kita gunakan kunci T17. Terus untuk posisi noken as, di sini posisi noken as ini sengaja udah tak pasang dulu nih. Untuk yang in ini ada di sebelah sana. Terus untuk yang X ini ada di sebelah sini. Untuk gear timing ini dua-duanya sengaja saya lepas, walaupun sebenarnya yang cukup kita lepas ini cuma satu. Untuk pemasangan yang kita lepas ini cukup satu aja. Untuk bagian noken as in itu nggak apa-apa, bisa. Cuma untuk di sini ini posisi gear timing ini sengaja dua-duanya ini tak lepas agar agar di sini bisa sedikit saya jelaskan untuk posisi gear timingnya. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk noken as yang X. Kita bisa lihat di sini ada tonjolan nih. Untuk tonjolan yang di bagian X ini menghadapnya ke atas seperti ini. Terus untuk tonjolan noken asnya kita bisa lihat di sini untuk tonjolan noken as ini menghadapnya keluar atau ke depan. Oke. Saya mohon maaf. Ini tadi kameranya nge-lag sebentar. Oke. Terus untuk noken as bagian in kita bisa lihat. Nah, itu untuk tonjolan noken as ini, tonjolan yang ini maksudnya untuk bagian noken as in ini mengarahnya ke bawah tuh. Terus untuk tonjolan yang ini, tonjolan noken as yang ini menghadapnya ke belakang atau keluar sama. Jadi untuk dua-duanya tonjolan noken as ini menghadapnya keluar. Kalau yang bagian ini ke depan, terus bagian in ini ke belakang. Terus pastikan posisi noken as ini bisa bergerak bebas seperti ini tuh. Jadi posisi noken as ini enggak neken ke klepnya, sama ini juga itu. Oke, kita lanjut buat pemasangan gear timingnya nih. Kita bisa lihat di sini gear timing ini ada dua. Untuk ukuran atau bentuknya ini kanan kiri atau bagian in sama X ini sama aja. Jadi nantinya di saat kita pasang gear timing
posisinya terbalik, maksudnya yang ini buat in atau yang ini buat in, ini sama aja, bolak-balik sama aja, kita tukar posisi sama aja. Cuma nantinya yang jadi patokan kita bisa lihat di sini di gear timing, ini ada apa, gambar segitiga kecil tuh, sama di kedua gear timing ini sama, ada kedua apa, ada dua gambar, maaf maksudnya ada gambar segitiga kecil. Untuk patokannya nantinya gambar segitiga ini posisinya ini kita paskan dengan tonjolan yang ini nih. Jadi di saat ini kita pasang di bagian depan, berarti ini nantinya ada di bagian atas. Ini nantinya ini gear seperti ini, kita sesuaikan gambar segitiga sama tonjolan yang ini. Apabila ini nantinya kita pasang di bagian belakang, ini juga bisa sama, cuma untuk posisi segitiga ini kita balik seperti ini. Yang penting pada intinya gambar segitiga ini lurus dengan tonjolan yang ada di noken asnya nih, yang di bagian sini. Jadi ini untuk bagian depan atau bagian belakang ini sama aja. Oke, kita lanjut saja buat proses pemasangan biar apa ya, biar lebih jelas. Oke, kita lanjut buat pemasangan gear timing. Yang pertama kita pasang ini bagian noken as X di bagian magnet, dipastikan kalau posisinya udah top. Untuk ini gambar segitiga ini kita luruskan ke tonjolan noken as yang ini. Kita pasang dulu gearnya. Hati-hati di saat kita mau pasang murnya, pasang bautnya, takut jatuh ke bagian bawah, nanti malah repot masuk ke ruang magnet. Assalamualaikum. Kenapa? Problem lah. Kita lanjut videonya. Nih mohon maaf karena tadi sempat kejeda karena ada motor datang minta dibenerin kelistrikannya. Oke, untuk yang berikutnya tinggal kita pasang rantai keteng nih ke gearnya. Untuk posisi gear nantinya kita bisa lihat di sini di gear ada dua garis nih. Sesudah terpasang garis yang bagian bawah ini nantinya harus lurus atau sejajar dengan ini bagian blok atasnya. Tinggal kita pasang seperti ini. Terus kita bisa lihat dari bagian samping sini, nah itu bisa diperhatikan ini garis ini masih belum lurus, tinggal kita geser satu mata. Nah itu oke. Kita bisa lihat di sini garis ini ada tulisan X, itu ini lurus atau sejajar dengan batas blok bagian atas. Oke. Untuk yang berikutnya tinggal kita pasang gear yang kedua atau gear bagian noken as in. Tapi jangan lupa untuk posisi tonjokan keteng nih yang ada di bagian sini, ini harus posisi kendor atau posisi netral, jadi posisinya lagi nggak nonjok. Kita dengan cara kita putar menggunakan obeng min, kita putar ke kanan searah putaran jarum jam. Oke. Untuk pemasangan di bagian belakang nih gambar segitiga, ini posisinya sama, harus itu pas dengan tonjolan yang ada di rantai di noken asnya. Kita pasang seperti ini. Nah ini di sini kita bisa perhatikan untuk garis yang ini sama, posisinya harus lurus atau sejajar. Kelihatan nih garis ini harus lurus atau sejajar dengan batas ini, batas blok bagian atas. Di sini bisa diperhatikan kalau garis ini masih belum lurus, jadi kita geser satu mata.
Nah, ini kita geser satu mata. Udah. Terus kita paskan. Kita bisa lihat di sini kedua garis, ini garis bagian depan sama bagian belakang ini udah lurus dengan batas bloknya. Apabila dipastikan udah lurus, tinggal kita pasang bautnya. Ini hati-hati untuk pemasangan baut, takut jatuh ke bawah ke bagian dalam magnet nih. Oke, sudah dipastikan garis ini sudah lurus. Ini tinggal kita kembalikan, nih tonjokan keteng kita kembalikan tonjokan keteng. Nih kita putar ke kiri. Nah, itu secara otomatis tonjokan keteng ini langsung nonjok. Terus ini kondisi rantai keteng juga ini otomatis jadi kencang. Di sini bisa diperhatikan ini posisi in, ini lurus ke bagian depan sini, terus garis yang ini juga lurus. Oke, jadi untuk pemasangan rantai keteng atau menentukan titik top di motor CB ini cukup seperti ini. Sebelum kita kencangkan ini keempat baut ini tonjokan keteng harus kita putar dulu ke kiri biar posisinya nonjok. Terus di saat kita mengencangkan baut keempat baut ini baut magnet kita tahan menggunakan kunci 17. Oke, tinggal kita lanjut buat mengencangkan bautnya. Nah, geser dulu, off dulu. Untuk mengencangkan keempat baut noken as ini kita tahan menggunakan kunci 17. Pas kebenaran di sini saya punya kunci L seperti ini, kunci L17 nih, kunci T tapi yang tak bentuk menjadi kunci L. Kalian bisa gunakan kunci shock nih. Kita tahan mur magnetnya. Ini bertujuan agar di saat kita mengencangkan baut noken as ini posisi nggak ikut muter posisi noken asnya tuh. Untuk mengencangkan kita gunakan kunci T8 ini seperti ini. Di bagian bawah ini ketahan sama kunci 17 tuh. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk cara pemasangan gear timing atau menentukan titik top di motor CB. Ini tinggal kita lanjut buat mengencangkan baut noken as. Sebelumnya nantinya untuk memastikan apakah ada benturan atau gimana sebelum kita hidupkan, tinggal kita putar kita putar mur magnetnya apakah semuanya aman. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Support terus channel Eki Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.